Di sebuah ruang tamu kediaman keluarga Jayanegara terlihat Kalista, Robert, Nyonya Helena, Garvey, Caiden, dan Amelda yang sedang duduk melanjutkan pembicaraannya. Sedangkan Alvarendra sedang beristirahat di kamarnya dan ditemani Rico yang duduk tidak jauh dari kasur Alvarendra. Baiklah Tuan Garvey. Aku akan bicara mewakili suamiku yang saat ini sedang istirahat dan mertuaku yang sedang tidak sehat. Ucap Kalista. Semua menatap Kalista dan hanya terdiam menunggu Kalista berbicara. Berhubung saat ini suamiku sedang tahap penyembuhan, maka sebagai istrinya, aku akan mengelola seluruh bisnis dan kekayaan keluarga Jayanegara. Ucap Kalista tegas kepada Garvey. Semua orang kaget mendengar jawaban dari Kalista. Tapi tidak dengan Robert. Dia senang melihat nyonyanya begitu semangat mempertahankan apa yang sudah menjadi hak suaminya. Tidak. Aku tidak setuju. Kamu itu hanya wanita biasa. Tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Ucap Garvey yang menolak keputusan Kalista. Caiden yang kesal dengan jawaban Kalista langsung ikut berbicara, aku juga tidak setuju. Kamu itu hanya wanita materialistis yang ingin memiliki kekayaan keluargaku saja kan? Dengan tenang Kalista menatap wajah Garvey dan juga Caiden. Tuan Garvey dan juga kakak iparku Caiden. Aku memang hanya wanita biasa. Tapi aku bukan wanita yang materialistis. Tapi aku seorang sarjana. Sebelumnya aku juga bekerja sebagai asisten manajer di perusahaanku dulu. Dengan bantuan dari Robert dan juga mertuaku, aku yakin dapat mengelola bisnis dengan sangat baik. Ucap Kalista dengan percaya diri, lalu menoleh ke arah Robert dan Nyonya Helena. Kamu terlalu percaya diri. Mengelola bisnis keluarga Jayanegara tidak semudah itu. Yang ada kamu hanya menimbulkan kerugian besar bagi bisnis keluarga Jayanegara. Jawab Garvey. Tuan tidak bisa menilaiku seperti itu. Tuan hanya mengenalku beberapa jam yang lalu saja. Lagi pula Tuan tidak pantas berbicara seperti itu kepada atasan Tuan bukan? Ucap Kalista. Apa maksudmu wanita sialan? Ucap Garvey yang semakin marah. Kemudian Kalista menoleh ke arah Robert. Robert. Panggil Kalista. Iya Nyonya. Jawab Robert. Apakah suamiku sudah menjadi pewaris yang sah? Tanya Kalista. Tentu saja Nyonya. Jawab Robert. Apakah boleh jika suamiku menyerahkan hak warisnya kepada kakaknya sendiri? Tanya Kalista. Bisa saja Nyonya. Tapi harus dengan persetujuan dan tanda tangan Tuan Alvarendra dan disaksikan oleh pengacara keluarga Jayanegara. Jawab Robert. Tapi kan suamiku lagi sakit Robert. Ucap Kalista memancing. Berarti harus dengan persetujuan Nyonya Kalista, sebagai istri sah Tuan Alvarendra. Jawab Robert. Apa? Aku tidak dengar Robert. Sepertinya telingaku sedikit terganggu karena Tuan Garvey marah-marah tadi. Ucap Kalista. Wanita sialan. Batin Garvey yang kesal dengan sindiran Kalista. Harus dengan persetujuan istri Tuan Alvarendra, yaitu Nyonya Kalista. Ucap Robert yang mengeraskan suaranya. Kalista tersenyum ke arah Garvey, apa cukup jelas Tuan? Garvey menoleh ke arah Nyonya Helena, Helena, kamu memilih menantu yang kurang ajar. Kenapa kamu diam saja? Nyonya Helena terdiam sebentar lalu berkata, memang benar apa yang dikatakan Robert. Aku juga pernah berada di posisinya. Dan itu sudah secara hukum. Garvey yang tidak terima, langsung berdiri, wanita siala, ucap Garvey terpotong. Jangan marah-marah di rumahku Tuan. Bagaimanapun juga aku ini adalah atasanmu. Aku masih berbaik hati masih memanggilmu Tuan. Ucap Kalista. Atasan lagi kamu bilang. Ucap Garvey yang tidak terima menjadi bawahan Kalista. Bukannya memang seperti itu. Jika Tuan tidak terima, aku akan mencari orang yang tepat untuk menggantikan posisi Tuan sebagai manajer di perusahaan tambang suamiku. Ucap Kalista. Garvey kaget lalu terdiam. Bagaimana Kalista bisa tahu kalau dia bekerja sebagai manajer di perusahaan tambang milik keluarga Jayanegara? Kenapa? Tuan kaget ya aku bisa tahu. Aku tidak sebodoh yang Tuan pikirkan. Ucap Kalista. Garvey yang bingung dan tidak tahu harus berbicara apa lagi. Langsung duduk sambil menahan emosinya. Tidak bisa seperti itu. Pasti kamu sudah bekerja sama dengan Robert kan?
Ucap Caiden yang tidak terima. Amelda menoleh ke arah kekasihnya. Lalu membantunya berbicara, iya betul. Aku sudah tahu dari awal kalau wanita ini gila harta. Ini sudah sah secara hukum, kakak iparku. Mulai dari sekarang lebih baik kamu bersikap baik kepada adikmu. Jangan kamu menyakitinya lagi. Ucap Kalista kepada Caiden. Dan kamu juga Amelda. Jika kamu ingin dilamar dan dinikahi oleh Caiden persis seperti suamiku menikahiku, lebih baik kamu diam saja. Jangan membuat moodku menjadi lebih buruk. Ucap Kalista kepada Amelda. Amelda menginjakan kakinya ke lantai beberapa kali karena kesal mendengar perkataan Kalista. Oh ya, satu lagi. Saya cukup berpengalaman memeriksa catatan keuangan pada suatu perusahaan. Dalam jangka waktu dekat saya akan memeriksa catatan keuangan perusahaan tambang suamiku. Aku akan memberikan sanksi tegas jika ada karyawan yang bermain curang. Ucap Kalista. Apa maksudmu? Apa kamu pikir aku akan merugikan perusahaan keluargaku sendiri? Dasar wanita sialan. Ucap Garvey yang semakin marah. Garvey. Teriak Nyonya Hena. Kenapa kamu marah jika tidak melakukannya? Ucap Nyonya Hena. Arg. Dasar wanita sialan. Ucap Garvey lalu berbalik dan melangkah pergi dari ruang tamu dan diikuti oleh dua pengawalnya. Caiden berdiri menatap Kalista dengan penuh amarah. Kamu. Ucap Caiden sambil menunjuk Kalista. Dasar wanita tidak tahu diri. Lanjut Caiden lalu berlari mengejar pamannya Garvey. Sedangkan Amelda perlahan melangkah pergi mengejar Caiden. Setelah selesai berdebat panas dengan Garvey, Kalista berjalan mendekati Nyonya Hena. Bagaimana kondisi Mama sekarang? Tanya Kalista. Sudah membaik menantuku. Jawab Nyonya Hena singkat. Maafkan aku Emaha, berbicara seperti itu kepada Paman Garvey. Aku tidak bermaksud ingin mengelola bisnis suamiku. Aku hanya tidak suka pada orang yang menghina suamiku. Ucap Kalista. Mamah mengerti perasaanmu. Lagi pula ini adalah hal yang sering terjadi pada setiap generasi. Dulu aku dan suamiku juga sering bertengkar dengan pamanmu. Ucap Nyonya Hena. Kalista tersenyum mendengar jawaban dari Nyonya Hena. Mari aku antarkan ke kamar Mah. Mama harus beristirahat. Ucap Kalista. Ya, sepertinya begitu. Ucap Nyonya Hena, lalu berdiri dibantu Kalista. Robert, tolong periksa kondisi suamiku sebentar. Aku ingin mengantar Mama ke kamar dulu. Setelah itu aku akan kembali. Ucap Kalista. Baik Nyonya. Jawab Robert. Kalista membantu Nyonya Hena berjalan memasuki lift untuk masuk ke kamarnya. Sedangkan di depan pintu rumah kediaman keluarga Jayanegara terlihat Caiden sedang berbicara dengan Garvey. Apakah Paman akan langsung pergi? Tanya Caiden yang sedih. Pamannya akan pergi. Iya keponakanku. Kalau aku terlalu lama di sini, darah tinggiku akan kambuh lagi. Bisa-bisa aku akan membunuh wanita sialan itu. Jawab Garvey. Bukannya itu bagus Paman. Aku senang jika wanita itu hilang dari muka bumi ini. Ucap Caiden. Ya, tunggu tanggal mainnya saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik ya keponakanku. Ucap Garvey. Paman juga. Kita harus bersatu untuk menyingkirkan wanita itu. Ucap Caiden, lalu terlihat mereka berpelukan sebelum berpisah. Salam ya untuk kekasihmu yang cantik. Ucap Garvey dari kejauhan, lalu dibalas senyuman oleh Caiden. Sedangkan di tempat lain terlihat Kalista yang baru selesai mengantarkan Nyonya Hena, berjalan masuk ke pintu kamarnya. Bagaimana keadaan suamiku, Riko? Tanya Kalista kepada Riko, setelah membuka pintu kamarnya. Tuan sedang tidur Nyonya. Tapi, ucap Riko menggantung, sambil menundukkan kepalanya. Tapi apa Riko? Tanya Kalista penasaran. Sepertinya kondisi Tuan kembali parah Nyonya. Jawab Riko. Apanya yang kembali parah, Riko? Tanya Kalista yang panik. Tuan tadi mengamuk di dalam kamar Nyonya. Jawab Riko, lalu memperlihatkan wajahnya dan terlihat bibirnya yang berdarah karena terkena pukulan dari Alvarendra. Kalista kaget melihat luka di bibir Riko yang disebabkan oleh suaminya. Cepat obati dulu lukamu Riko. Selanjutnya biar aku yang menjaganya. Ucap Kalista.
Baik Nyonya. Jawab Riko, lalu berbalik dan melangkah pergi. Baru saja Riko ingin keluar pintu kamar, Kalista memanggilnya lagi. Oh ya Riko, bagaimana suamiku bisa tertidur? Jangan-jangan kamu menyuntikkan obat penenangnya. Ucap Kalista. Maafkan saya Nyonya. Saya terpaksa melakukan itu. Jawab Riko. Kalista menghela nafas panjang, baiklah Riko, aku mengerti. Setelah Riko pergi dan menutup pintu kamar, Kalista mulai melangkah mendekati suaminya, lalu duduk di sampingnya. Maafkan aku ya suamiku. Semoga kondisimu tidak semakin parah. Ucap Kalista pelan sambil membelai rambut suaminya. Alvarendra masih tertidur dan tidak menjawab. Mulai besok aku akan memandikanmu ya suamiku. Ucap Kalista tersenyum sambil menatap wajah tampan suaminya. Dan bersambung.